Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan selamat beribadah. Mungkin ada yang kali pertama beribadah di Gereja Narwastu di tempat ini. Maka bersamaan dengan itu saya mengutip firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-2. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah di dalam Yesus selalu ada solusi, jalan keluar. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca perikopnya. Kaum Hawa akan membaca ayat genap dan kaum Adam akan membaca ayat ganjil. Setelah saya baca perikopnya, dipersilahkan Bapak Ibu membaca sesuai dengan urutan masing-masing. Saya mulai. Perkawinan di Kana. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menjawab air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa tema kita hari ini berbicara tentang dalam Yesus selalu ada solusi. Kalau bahasa umum biasa saya menyebutnya, di dalam Yesus itu kita punya kartu as. Tahu ya kartu as? Dulu saya biasa menggunakan kartu as. Jadi kemanapun dia masuklah, kira-kira begitu. Ini jalan yang ampuh. Pesta di Kana menjadi pesta yang dicatatkan dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah kekristenan. Kenapa? Karena pesta di Kana ini menjadi pesta yang sangat unik. Kenapa nikah kita nggak dicatat? Lalu nikah di Kana, ada banyak nikah saat itu, tetapi nikah di Kana ini dicatatkan karena memiliki alasan yang kuat. Yang pertama, kenapa ini menjadi nikah yang perlu dicatatkan di dalam Alkitab? Karena nikah ini diawali dari sebuah kekurangan menjadi nikah yang berkelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam adat istiadat Yahudi, kalau namanya pernikahan itu harus menyediakan anggur. Ini menjadi 4 sehat 5 sempurnanya. Kalau tidak ada anggur,
nikah itu tidak lengkap. Memang budaya Batak dengan budaya Yahudi mirip. Saya lihat seberapa tahun saya ada di Jakarta, hampir kalau saya ikut pesta di sana, sekarang model pesta di barat di Jakarta lah, di kota itu sudah pakai meja kan, hadirin. Lalu sudah mulai saya lihat di mendekati akhir-akhir resepsi itu sudah ada botol lah yang mirip dengan anggur. Jadi beda-beda tipis lah orang Batak dengan orang Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi, jangankan tidak tersedia anggur, kekurangan anggur saja atau tidak semua hadirin tidak minum anggur sampai puas. Kata puas di sini bukan mabuk ya. Artinya tidak sampai semua mendapat bagian. Maka sehebat apapun nikah itu, maka nikah itu akan dicela. Nikah itu akan menjadi aib seumur hidup bagi pemilik pesta, apalagi mempelai. Bila suatu waktu mempelai itu pun jadi orang hebat, jadi pengusaha, katakanlah si Raid ini besok lusa dia punya showroom, punya bengkel diko, punya banyak hal gitu, si Sandi ini. Tapi ketika pestanya kekurangan anggur, maka orang akan bilang, biar lu sukses hari ini, tapi ingat ya bahwa lu dulu waktu pesta nikah lu kekurangan anggur, jadi jangan macam-macam. Oleh karena itu, ketika nikah terganggu, maka akan berakibat berkepanjangan, dan itu menjadi aib bagi si pemilik pesta. Tetapi pada peristiwa di Kana ini dicatatkan ini menjadi nikah yang berubah dari nikah yang berkekurangan menuju nikah yang berkecukupan, bahkan sampai berkelimpahan. Katakan amin. Nikah yang semestinya nikah yang penuh aib, penuh ocehan, menjadi berubah nikah penuh pujian. Bagaimana bisa menciptakan nikah yang startnya adalah nikah yang penuh kelemahan, kekurangan, tetapi pada finishnya menjadi nikah yang membahagiakan banyak orang. Artinya orang bilang begini, jempol, ini baru nikah, ini baru pesta. Karena apa? Nanti kita akan lihat. Mengapa bisa terjadi nikah yang dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari aib menjadi pujian dan jempol? Jawaban yang pertama, karena nikah ini mengundang Yesus. Di mana ada nikah yang mengundang Yesus, saya temukan Yesus selalu berperan aktif. Ketika Yesus hadir di sebuah pesta, dia bukanlah undangan yang pasif. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini tidak sekedar menjadi undangan yang pasif, tetapi kita semua adalah undangan yang aktif, minimal memberi doa restu. Amin. Minimal mendoakan supaya nikah Sandi dan Lina ini menjadi nikah yang harmoni, nikah yang bahagia. Kalau Yesus diundang, maka Yesus akan mengerjakan sesuatu. Tidak semua undangan yang hadir dalam sebuah pesta berpikiran positif. Pasti ada satu dua yang berpikiran miring. Tapi kita semua di sini berpikiran positif. Saya lihat dari wajahnya yang fokus dan serius. Tetapi tidak semua. Biasanya di tempat lain dia lihat, wih bunganya begini ya,
Dilihat, bajunya pengantinnya begini, ada saja. Itu bukan positif. Tapi orang yang selalu hadir di pesta berpikir positif, dia ingin memberi kontribusi untuk kebahagiaan mempelai. Alasan yang berikutnya, mengapa bisa terjadi nikah yang dari awalnya penuh kekurangan menjadi nikah yang berkelimpahan. Dari awalnya nikah yang sudah diambang aib berubah menjadi nikah yang penuh pujian. Bukan saja karena Yesus mereka undang di pernikahan itu, tetapi juga karena peran seorang wanita. Peran seorang wanita itu lebih peka melihat situasi. Saya lihat dan saya jumpai di dalam ayat yang ke-3. Kalau ayat yang kedua disebut Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Karena itu Sandi dan Lina dan kita semua undang selalu Yesus di dalam nikah rumah tangga kita. Maka sesuatu akan berbeda. Dari nikah yang asam menjadi makin manis. Dari nikah yang kecup menjadi makin indah. Nah, bukan saja itu, tetapi ada peran seorang wanita yang begitu peka terhadap situasi, yaitu bernama Maria. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Berarti betapa pentingnya peran seorang wanita di dalam rumah tangga. Tidak boleh menjadi wanita yang pasif, menjadi yang antipati, melihat keadaan rumah yang sembrono, melihat rumah tangga yang acak-acakan. Tetapi dibutuhkan seorang wanita yang peka, meneliti, memperhatikan, mengamati apa yang perlu dibenahi di dalam nikah rumah tangga itu. Jangan jadi seorang wanita atau ibu rumah tangga yang cuek tinggi. Saya khotbah kemarin, ada pernikahan juga kemarin di tempat ini. Saya khotbah tentang istri yang cakap. Istri yang cakap itu ada 4 kategori. Kategori yang pertama, dia berharga, mahal. Karena diibaratkan dia memiliki permata, bukan permata yang digantung di telinga. Kalau itu bisa hilang, itu bisa dicuri orang. Tapi permata adalah hidup kita. Makanya dikiaskan kalau kecantikan itu sia-sia, kemolekan itu hampa. Tetapi kecantikan seorang wanita adalah ketika dia bisa mengatur rumah tangganya. Dan juga yang membuat seorang wanita itu menjadi wanita yang cakap, kalau ia bisa memanage waktu. Memanage waktu, mengatur waktu. Waktu bagi kita semua sama, 24 jam sehari. Tidak berbeda ke saya 25 jam, kepada Bapak Ibu 24 jam, tidak sama. Yang membedakan hasilnya. Kenapa hasilnya berbeda? Karena kita berbeda memanage waktu. Ada yang santai, ada yang kerja keras. Makanya disebut wanita yang cakap itu, dia bangun sebelum matahari terbit. Jangan nanti Lina, tiap hari bangun, matahari duluan yang bangun. Kami di rumah, 16 orang kami di rumah, 17 dan 18 dengan saya dan istri, itu semua sepakat. Gak ada yang duluan boleh matahari yang bangun. Secapek-capeknya kita setiap hari bekerja atau telat tidur, tapi itu sebelum matahari. Makanya lihat-lihat, kalau sudah mulai terang jangan duluan matahari terbit. Itu udah pasti bangun semua. Kenapa? Ada rahasia di dalamnya.
Itulah yang disebut manajemen waktu. Manajemen itu kan banyak, manajemen waktu, manajemen tenaga kerja. Disebut lagi di situ, wanita yang cakap itu membagi-bagi tugas kepada para pelayan-pelayannya. Artinya kepada seisi rumahnya, itu bicara manajemen SDM. Siapa mengerjakan ini, siapa yang menyapu, siapa yang mencuci, siapa yang memasak. Nah, kalau seorang istri lambat bangun, bagaimana dia bisa mengatur? Oleh karena itu, seorang wanita harus peka kepada apa yang ada di sekelilingnya, apa yang kurang. Maria ini tipe wanita yang begitu peka, ada yang kurang di dalam nikah di Kana itu. Dia tahu apabila anggur itu tidak mencukupi, maka nikah itu kelak akan menjadi aib. Walaupun nikah itu kelak anaknya dokter, anaknya insinyur, anaknya akpol atau, tapi pasti dibilang, dulu ingat waktu kau nikah kekurangan anggur. Maka wanita harus peka melihat supaya nikah ini tidak menjadi nikah yang penuh aib, tetapi berubah menjadi nikah yang semakin diberi jempol. Katakan amin. Bukan saja peran seorang wanita yang bisa mengubah ini semua nikah, tetapi karena pelayan pesta yang belajar taat. Ada pada ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian bunyinya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dari dua ayat ini menceritakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar pemilik pesta, para pelayan-pelayan yang ada di rumah itu, menjadi pekerja-pekerja yang taat. Katakan amin. Dalam 1 tahun ini tema besar gereja kita adalah setia, taat, dan tulus. Disingkat apa? STT. Setia, taat, dan tulus. Maka di sini mujizat bisa terjadi kalau ada ketaatan. Seorang istri harus belajar taat. Seperti taatnya gereja kepada Kristus, demikianlah taatnya seorang wanita kepada imamnya, yaitu suami. Nah, pelayan-pelayan itu taat kepada apa yang Yesus sampaikan sekalipun tidak masuk logika. Secara manusia susah diterima logika manusia kalau air harus dituang kepada tempayan-tempayan tempat mengumpulkan anggur-anggur, lalu mencedoknya atau membaginya kepada pemimpin pesta untuk dibagi-bagi ke umum. Wih, ada apa ini? Air kok dibagi-bagi? Ketaatan itu berkaitan dengan mujizat. Nikah rumah tangga kita bisa mengalami proses mujizat demi mujizat, dari kekurangan sampai kepada kelimpahan. Dari sesuatu yang mungkin akan menjadi aib bisa berubah menjadi pujian di kemudian hari. Pujian itu bukan di awal. Kalau pujian di awal biasanya belakangnya nggak bagus. Biarlah di awal kurang bagus, lama-lama makin bagus. Karena ada orang menikah, nikahnya itu wah gitulah, wow. Sewa hotel, sewa ini, sewa IO, wedding, ya event organizer gitu, dan semua sewa, kue pengantin juga yang 5 susun, sampai pisaunya nggak nyampe begini. Ternyata setelah dilihat itu semua kue palsu. Makanya di gereja kita ini kita tidak mengajarkan bikin kue palsu.
Kemarin ada yang menikah itu kuenya asli. Lebih bagus kuenya kecil tapi asli. Daripada bikin 5 tingkat sampai pisaunya itu tinggi banget begini nggak nyampe. Rupanya kardus. Itu namanya tipu-tipu orang bilang. Lebih bagus sederhana nikah seperti hari ini tapi nanti makin manis. Saya menikah juga, ini masih mendingan. Masih ada bunga. Saya menikah 29 tahun lalu di gerejanya pun gereja gubuk. Pertama yang saya rintis itu gereja gubuk, peti-peti pelabuhan. Hitam BTN bawah di rawa-rawa. Dulu belum ada kontainer kan, jadi pengiriman barang dari Jawa itu peti-peti sisa-sisa itulah. Itu saya bongkari di pelabuhan, lalu saya bikinlah gedung gereja 4x7. Itu sudah plus dengan tempat tinggal. Saya tinggal di situ, saya menikah, nggak ada mobil pengantin, tidak ada cincin pengantin. Makanya sampai hari ini saya nggak punya cincin pengantin, karena nggak ada uang dulu beli cincin pengantin. Ada yang bilang, beli saja yang palsu katanya. Daripada kita main tipu-tipuan ya, biar sudah lebih bagus tidak usah. Baru dibilang tidak ada kue pengantin, tidak ada. Jadi nggak ada yang kami potong. Tapi biarkanlah semua yang alami akan indah pada waktunya, akan makin manis. Daripada manis dulu, rupanya dia berhutang. Berhutangnya lagi double garden kalau orang bilang. SK-nya digadaikan di sana, digadaikan di sana begitu. Kalau ada yang mau digadaikan, kalau nggak ada apalagi gitu. Nah, jadilah seorang wanita yang begitu peka dengan keadaan dan yang begitu peduli. Begitupun menjadi pelayan-pelayan yang taat. Taat walaupun kadang-kala nggak masuk logika. Ketika ada firman Tuhan datang kepada Maria, engkau akan mengandung. Maria kaget. Mana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami, menikah aja belum, baru tunangan. Tapi sekarang ini udah banyak juga belum menikah udah punya anak ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berubah dari kekurangan itu menjadi kelimpahan. Dari yang aturannya aib dan cibiran orang menjadi pujian. Karena ada peran Yesus, ada peran wanita, ada peran para pekerja-pekerja yang ada di rumahnya. Lalu dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu, pemimpin pesta itu pun tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu dan mencedok air itu dan mengetahui. Luar biasa. Akhirnya dipanggil mempelai pria. Dia tanya dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Inilah nikah secara umum. Begitu menikah mereka langsung ke Bali. Ke Bali bikin apa? Berbulan madu. Madu itu manis, nggak ada yang lebih manis dari madu. Tapi pulang dari Bali berbulan asam, cuka. Akhirnya setelah setahun 2 tahun lagunya si Betaria Sonata lah yang dinyanyikan. Nanti boleh juga itu dinyanyikan kalau ada. Saya sawer nanti. Apa lagunya Betaria Sonata? Dia bilang, lihatlah tanda merah di pipi, bekas itulah nikah umum. Makin hari makin kecup, makin pahit nikah itu. Tapi nikah di dalam Yesus, nikah di dalam Tuhan, makin hari makin manis, makin hari makin bahagia. Tak heran kita lihat anak-anaknya sudah merantau semua. Mereka berdua kayak pengantin tua. Karena kemana-mana pegang tangan.
Ke pasar pegang tangan, ke arisan pegang tangan. Tapi orang Batak memang jarang mau pegang tangan suami istri. Dan orang Batak itu biasanya jarang dia bilang sayang ke istrinya atau sayang ke suaminya. Susah, jarang saya dengar. Biasa kalau panggil istrinya bagaimana? Woi, ho, woi gitu. Kalau yang lain itu kan memanggil pasangannya papi, mami, hani, sayang, cintaku. Wih, orang Batak itu paling berat. Tapi terserah ajalah. Jangan juga bilang sayang, cinta, tapi kamu baku pukul nanti. Jadi yang natural aja lah. Tapi sedikit demi sedikit bisalah tunjukkan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka pemimpin pesta itu dan kaum awam itu heran melihat, sebab biasanya orang menghidangkan anggur yang terbaik, setelah habis yang terbaik baru diberikan yang kurang baik. Namun pesta ini dari yang kurang baik makin manis, makin manis, makin manis. Saya percaya Sandi dan Lina mungkin bisa saja di pesta awalmu ini engkau banyak kekurangan dan kelemahan. Ketika bimbingan pranikah terakhir, karena 2 kali ibadah minggu berturut-turut, saya lihat dia kan diperkenalkan. Dia datang, 2 kali ibadah itu saya mati. Akhirnya terakhir yang orang tidak dengar, saya tanya dia, jangan-jangan hari Minggu kau datang pakai sendal juga, saya bilang. Karena saya lihat 2 kali minggu dia pakai sendal terus. Kau nggak ada sepatu nikah? Kalau nggak ada, biar kita pikirkan Pak Sirait Sentani yang belikan. Ada Bapak, tulangku yang beli. Wah, luar biasa. Semoga tulangnya ada hari ini. Percayalah, kalau mereka menghadirkan Yesus dalam nikah rumah tangganya, kalaupun kekurangan hari ini banyak, sama persis dengan kekurangan saya dulu. Waktu saya menikah, marga-marga saya hampir nggak ada yang mau datang. Dilihat kan, saya penginjil nggak punya gaji, nggak punya apa-apa. Dilihat tampilan saya pun gitu mereka. Jadi hampir nggak ada yang mau datang. Mungkin sudah budaya umum manusia begitu ya. Coba kalau saya saat itu anaknya kepala dinas, biar belum jam udah datang itu mungkin kan, masih buhai-buhai, lengkap dengan salon semua. Tapi karena saya nggak ada apa-apanya, yang datang pun kayak pakai kaos kutang aja. Sehingga sering kalau ada dari keluarga marga saya yang coba berpandangan seperti dulu menghadapi saya sering sampaikan, jangan seperti itu. Bumi ini berputar. Yang di bawah bisa di atas. Jadi sekalipun saat ini kita lihat kondisi Sandi dan mempelainya mungkin menurut kita, tapi kalau mereka menghadirkan Tuhan, maka mereka akan manis, dari yang berkekurangan, suatu saat dia berkecukupan, berkelimpahan. Ada lagi yang menikah seperti kami dulu, langsung dari saya sekian gitu. Karena dia udah berkelimpahan. Kita rindu. Jangan takut menikah. Siapa tahu engkau belum bisa membuat yang wah. Menikah saja, yang penting engkau sudah menemukan pasangan hidup yang sepadan. Pasangan hidup yang sepadan menghadirkan Kristus, maka akan mengubah nikah itu menjadi makin manis dan makin manis. Itu kok yang dicari. Saya rindu saya akan akhiri renungan ini.
Hadirkanlah Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap momen-momen apapun. Maka tiap nikah yang selalu menghadirkan Yesus akan mengalami banyak mujizat. Mujizat yang pertama, engkau akan lihat ekonomimu makin dipulihkan, makin diangkat. Mujizat yang berikut, keharmonisan rumah tanggamu, kebahagiaan rumah tanggamu akan berbeda dari nikah yang lain. Yesus tidak rela nikah dipermainkan, karena nikah itu adalah sakral. Nikah itu sakral karena nggak boleh 2 kali. Nggak ada istilah tukar tambah. Jadi lebih bagus terlambat menikah kalau belum ketemu, jangan paksakan. Nikah itu adalah sakral. Karena itu persiapkan nikahmu, bukan saja ekonominya yang terpenting, tetapi kesiapan hatimu menemukan pasangan yang sepadan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.